Di bumi Jogja sekarang itu ibarat menginjak secengkal tanah di Jogja harus membayar. Lah, apakah ini tidak berbenturan atau bertentangan dengan kehendak leluhur Mataram? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis uga nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan dan mengingatkan bahwa Om wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya menyatakan bahwa itu adalah uluk salam asli Nusantara, di mana uluk salam ini semestinya diterima oleh alam seserabungan antar manusia atau kata Pak Kiai itu hablul minannas, dan alam kegaiban atau hablul minallah. Lah, kegaiban menurut Jawa ini tentunya tidak langsung ke Tuhan. Ya, sekali lagi, kegaiban menurut tata cara Jawa itu adalah tidak langsung ke Tuhan, namun melalui restu leluhur barulah mencapai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah, ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat bagi masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, yang pemahamannya spiritual itu tentu melalui proses menggapai restu leluhur terlebih dahulu, barulah mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Maha Pencipta, atau kalau kata Pak Kiai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini perlu saya ulangi bahwa uluk salam ini bil khusus untuk orang-orang atau putra-putri Praja Nusantara, untuk uluk salam terhadap sesama dan uluk salam kepada kegaiban. Ya, apabila tidak menggunakan ini, ya niscaya kita berdoa pun itu belum bisa mencapai kepada puncaknya, kecuali berdoa yang berdasarkan ambisi. Ya, berdoa berdasarkan kemauan atau keinginan, bukan berdasarkan kepada tujuan. Kan ada itu yang namanya berdoa berdasarkan ambisi dan bahkan emosi yang menumbuhkan upata. Upata itu ya upata itu ya sumpah serapah. Ini kan doa yang berdasarkan emosi. Lalu berdasarkan ambisi adalah keinginan. Doa yang berdasarkan ambisi itu doa yang membawa keinginan, ya, membawa keinginan dalam artian ingin kaya, ya. Yang namanya wataknya orang kaya itu rata-rata menurut kakek-kakek saya itu wong bisane sugih itu berenggunung. Lah, berenggunung itu ya tega terhadap sesama, artinya cuek kepada sesama. Yang penting kalau perlu tekmu ikut tekku ikut tekku. Lah, ini mengapa dalam hal-hal tertentu atau dalam kitab-kitab tertentu atau dalam buku-buku tertentu banyak para kaum Brahmana termasuk para nabi melarang kita itu dengan tidak terang-terangan, melarang kita itu kaya, ya, sebab kekayaan ini akan dipertanyakan dari berbagai sisi manakala kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Lah, ini perlu diperhatikan bahwa uluk salam saya ini adalah untuk keserabungan atau seserabungan atau bebrayan agung, dan untuk kepada kegaiban. Bagi yang percaya, bagi yang tidak apa-apa, karena selama ini menurut saya Nusantara belum punya salam yang pokok. Yang pokok artinya kalau bangsa sana kan ada Assalamualaikum, lalu ada Salam, lalu ada Namo Buddhaya, lalu ada Sabesata Bawantu Suketata dan sebagainya, lalu ada Om Swastiastu, lalu ada lagi yang lain. Pokoknya lah, kita itu masih belum punya uluk salam. Maka itu saya menguraikan sedikit bahwa Om itu berarti sepanjang hidup kita dari ada sampai dengan menghadap Tuhan selalu bertongkat tauhid dan selalu secara terus-menerus melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara dengan niat yang sebaik-baiknya, tidak ada niat jahat sedikit pun, menjunjung tinggi pri kemanusiaannya. Lah, saya akan mengulas sesuai dengan
berita dari BMKG, Dwi Korawati apa kalau nggak keliru itu telah kemarin menyampaikan bahwa ada potensi gempa untuk Jogja yang Makassar. Nah, artinya akan ada apa dengan Jogja? Ya, lah dengan berita dari Ibu Dwi Korawati sebagai Ketua BMKG ya tingkat pusat itu memberitakan bahwa akan ada potensi gempa yang dahsyat untuk Jogja. Lah, dalam kali ini saya mengajak untuk introspeksi bersama atas bumi Jogja. Ya, sekali lagi, atas bumi Jogja. Yang saya tahu tempo dulu itu bumi Jogja itu, mohon maaf, orangnya ramah, tulus, lahir batin. Ya, yang saya tahu lah, yang saya tahu tempo dulu tahun 85 masih ada sekaten dan sebagainya. Saya naik sepur dari Cilacap atau kereta api dari Cilacap sampai ke Jogja, turun di Tugu atau di Lempuyangan, itu masyarakatnya itu betul-betul tulus, lahir dan batin, artinya baik di bibir dan pula baik di batin, artinya dalam tindakan antara ucapan dan tindakan itu sama. Namun sekarang yang saya tahu di bumi Jogja, sekali lagi, yang saya tahu sekarang di bumi Jogja menginjak secengkal tanah pun seolah-olah itu harus membayar. Ya, sekali lagi, di bumi Jogja sekarang itu ibarat menginjak secengkal tanah di Jogja harus membayar. Lah, apakah ini tidak berbenturan atau bertentangan dengan kehendak leluhur Mataram? Leluhur Mataram saya yakin tidak menghendaki yang demikian. Dan apalagi sekarang yang saya tahu bahwa untuk Yogyakarta sendiri, pemahaman budaya spiritual asli Nusantara yang semestinya masih berjalan di Yogyakarta, masih sesuai dengan acuan daripada keluhuran Nusantara ini, rasanya sekarang sudah menipis ya, nyaris sudah tidak sesuai yang diharapkan oleh leluhur. Karena apa saya katakan bahwasanya secengkal bumi di Jogja kita menginjak mesti membayar. Lihatlah itu di sepanjang, mohon maaf, dari Bantul, Gunung Kidul dan sebagainya ini, sekarang rata-rata hutan wisata, hutan pinus dan sebagainya. Dan ketika, mohon maaf, ketika ada orang yang laku lampah, dulu yang saya tahu, tahun 90 saja orang ini masih paham. Artinya saya mengatakan bahwasanya orang Jogja masih banyak yang menghargai, menghormati, mengharap bukan kepada uangnya, kepada orang laku-laku Tababrata ini, namun mengharap ibaratnya sababiah bil barokah kalau kata Pak Kiai, atau mengharap-harap doanya bagi orang yang laku tirakatan gitu aja, jangan nggak usah Tababrata, tirakatan. Nah sekarang pemahaman ini di Yogyakarta nyaris tidak ada sama sekali. Terbukti apa? Kami telah terang-terangan bahwasanya saya di sini ini adalah sedang lelaku demi kepentingan orang banyak. Saya tidak mengatakan demi bangsa dan negara, namun pemahamannya tetap adalah finansial. Artinya, walaupun pajak gaul sudah berjalan, ketika saya ada gerakan yang seolah-olah itu saya ada keramaian atau dan sebagainya, banyak pengunjung ke saya, seolah-olah ada rasa yang kurang pas, atau dengan kata kasarnya mungkin iri dan sebagainya, dan lalu aturan wisata bisa menghalangi orang laku Tababrata. Dan yang saya herankan, mohon maaf, tidak ada kepedulian dari poro Punggawaning Keraton. Ya, mohon maaf, tidak ada kepedulian dari Punggawaning Keraton. Artinya Punggawaning Keraton ini kan orang-orang yang berdarah ningrat, semestinya memahami, dan untuk sementara waktu, untuk waktu yang telah ditentukan, menurut saya 6 bulan, semestinya ada dispensasi tertentu yang semestinya, mohon maaf, kalau sekelas keluarga keraton ini, mungkin adik sultan atau mungkin para sesepuh keraton, mungkin bisa menginventarisir untuk sementara dalam rangka laku spiritual untuk pulihnya toto titik katentremaning projo Yogyakarta dan bahkan Nusantara. Lah, ini telah kami sampaikan, itu pun tetap mohon maaf, hanya sosok-sosok, mohon maaf, pengurus wisata bisa menghengangkan, ya, menghengangkan orang yang sedang berjalan dalam ritual ini untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan Nusantara. Lah, ini hal yang patut semestinya para rakyat
dan pejabat atau para punggawaning projo Ngayogyakarta untuk introspeksi secara bersama. Artinya, saya tidak berarti minta diistimewakan, enggak. Namun, semestinya kepentingan spiritual ini, ya mohon maaf, kepentingan spiritual ini lebih dikedepankan daripada kepentingan wisata atau sejengkal bumi mesti bayar. Nah, ini perlu kita introspeksi bersama. Artinya, saya juga tidak menyalahkan mutlak. Saya pun introspeksi, mungkin karena kelemahan saya, karena mohon maaf, untuk urusan hajat-hajat leluhur Nusantara tentu ada istilah Jerbasuki mawa beo, dan sementara keraton pun operasional ya, atau wilayah atau desa atau mungkin pariwisata, dinas dan sebagainya, atau kehutanan juga Jerbasuki mawa beo. Namun yang saya maksud, semestinya kepentingan budaya spiritual asli Nusantara lebih dikedepankan daripada sekedar wisata. Ento ini belum menjadi tempat spiritual yang taruhlah ternama, dan memang ini judulnya yang saya tempati itu di Sedang Bekung adalah untuk pertapan atau untuk tempat orang lelaku. Namun demikian ya, kami tetap menerima, dan alhamdulillah kata Pak Kiai, atau puji Tuhan kata orang Kristen, atau muji syukur ngasaning Gusti Kang Murbeng Dumati, saya tidak nuwuhke upata atau sumpah serapah, karena mohon maaf, secara langsung atau tidak langsung saya bisa diukur jiwa saya atau perasaan saya, tentu saya disertai rasa sakit hati. Namun saya bisa mengendalikan untuk tidak menjatuhkan upata atau dan sebagainya. Entah demikian, dengan 2 kali terjadi gempa di Jogja, dan lalu ada berita dari pusat BMKG Dwi Korawati ya, memberitakan akan adanya pergeseran sesar opak, semestinya masyarakat dan pejabat di kota Jogja mengedepankan budaya spiritual kembali, tidak, mohon maaf, untuk saat ini taruhlah sangat mengedepankan atau skala prioritasnya kepada income atau PAD atau pendapatan asli daerah lah, sehingga sesuatu yang lebih penting daripada urusan, mohon maaf, urusan finansial terkalahkan oleh urusan finansial lah. Yang saya maksud dalam hal ini, Jogja bersama kita semua bangsa ini mesti mawas diri, sebab mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya tidaklah diturunkan sebuah hal ya atau bencana manakala masyarakat atau orang-orang di bangsa itu tidak melakukan kekeliruan yang nyata lah. Kedelarung-delarungnya kekeliruan ini atau berlarut-larutnya kekeliruan ini, di mana kota Jogja semestinya menjadi kiblat budaya, adat, tradisi, seni dan sebagainya, sekarang telah tergeser menjadi, mohon maaf, secengkal bumi harus bayar. Ibaratnya menginjakkan kaki di Yogyakarta ini, secengkal bumi itu harus bayar. Lah ini kita introspeksi ya, artinya mohon maaf, siapa yang bisa membuat bumi dan siapa yang menurunkan aturan ini ya, semestinya kita peraturan itu harus memakai rasa rumangsa. Intinya mengkedepankan urusan budaya spiritual atau pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dibanding urusan wisata. Saya rasa demikian. Terima kasih.